Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim kewirausahaan Abon Lele Jantung Pisang atau Aljapis yang beranggotakan saya sendiri, Niko Sadewa dengan NIM D1C121032. Saya Azurin Kosa dengan NIM D1211040. Saya Juan Immanuel Sinaga dengan NIM D1C121044. Saya Gilang Rahman dengan NIM D1C121041. Dan saya Raffi Ramadansyah dengan NIM D1C121067. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah rekognisi yang berkaitan dengan Abon Lele Jantung Pisang, yaitu perencanaan bisnis, kewirausahaan berbasis agroindustri dan lingkungan, serta agrotechnopreneurship. Pertama-tama akan dipresentasikan oleh Azurin Kosa. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama, kegiatan kewirausahaan Abon Lele Jantung Pisang yaitu menentukan produk yang akan dibuat. Ide pertama untuk produk yang akan dibuat adalah olahan minuman sari nanas. Mengingat potensi nanas yang cukup besar di Provinsi Jambi dan kondisi cuaca dalam keadaan suhu yang tinggi atau panas. Dan ada juga ide pembuatan olahan makanan abon lele dengan penambahan jantung pisang, yang mana potensi ikan lele dan jantung pisang yang mudah didapat karena jumlah potensinya yang cukup besar, serta pembuatannya yang cukup mudah. Setelah didiskusikan mengenai produk yang akan dibuat, adalah olahan makanan abon lele dengan penambahan jantung pisang, karena abon lele mengandung gizi yang tinggi, serta serat yang dibutuhkan tubuh dan dapat dijual dengan harga yang ekonomis. Selanjutnya, proses pembuatan. Produksi pembuatan abon lele jantung pisang dimulai pada awal bulan September 2023. Produksi dilakukan setiap 1 kali dalam 1 minggu. Proses produksi meliputi banyak tahapan. Diawali dari pembelian bahan, pemotongan, penyangraian, pencucian, pengukusan, penyuiran, penghalusan rempah-rempah, pencampuran, dan pengemasan produk. Tahapan produksinya yaitu 1. Pembelian bahan baku. Bahan baku dibeli di Pasar Mayang, Jalan KH Ismail Malik, Mayang Mangurai, Jambi. Bahan baku dibeli adalah ikan lele, jantung pisang, bawang merah, bawang putih, cabai, serai, laos, daun salam, daun jeruk, kelapa parut, kunyit, ketumbar, dan minyak goreng. Tahap selanjutnya yaitu pemotongan. Pada tahap ini dilakukan pemotongan ikan lele dan jantung pisang. Ikan lele dipotong dengan menggunakan pisau. Bagian kepala, sirip, dan ekor dipisahkan. Jantung pisang dipotong dan dipisahkan bagian yang tidak dibutuhkan. Pada tahap ini juga dilakukan pembersihan dan pemotongan bawang merah, bawang putih, cabai, dan lengkuas. Selanjutnya tahap penyangraian. Pada tahap ini, kelapa parut disangrai dengan api yang sedang hingga berubah warna menjadi kecoklatan. Selanjutnya, tahap pencucian. Pencucian ikan lele dan jantung pisang dicuci dengan air mengalir hingga bersih tanpa ada kotoran. Selanjutnya, pengukusan. Ikan lele dan jantung pisang dikukus dengan menggunakan kukusan selama 15-20 menit. Setelah dikukus, ikan lele dan jantung pisang yang telah dikukus kemudian disuir untuk memisahkan daging dengan tulang. Selanjutnya, proses penghalusan rempah-rempah. Rempah-rempah yang dihaluskan yaitu bawang merah, bawang putih, cabai, laos, dan kunyit. Dihaluskan dengan menggunakan blender hingga rempah-rempah halus merata. Tahap selanjutnya yaitu pencampuran. Rempah-rempah yang sudah dihaluskan kemudian ditumis dengan api sedang selama 3 menit. Lalu dimasukkan daging ikan lele dan jantung pisang. Bahan diaduk hingga masak menjadi abon lele jantung pisang. Selanjutnya yaitu pengemasan. Abon yang sudah siap kemudian dikemas dengan menggunakan standing pouch semi-transparan sebanyak 35 gram. Selanjutnya yaitu penjualan. Penjualan dilakukan dengan sistem pre-order atau outlet. Sistem pre-order ini melalui Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Outlet penjualan berada di lapangan kampus Unja Pondok Meja. Proses penjualan. Penjualan dilakukan dengan sistem pre-orders dan outlet. Sistem pre-order ini melalui Instagram, Facebook, dan WhatsApp.
Outlet penjualan berada di lapangan kampus Unja Pondok Meja. Abon lele jantung pisang Aljapis dijual dengan harga 10.000 per pieces dengan berat 35 gram. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang dilakukan dalam memasarkan produk agar memperoleh profit yang maksimal adalah dengan memilih tempat yang strategis dan menggunakan media sosial. Tempat yang dipilih adalah lapangan kampus Unja Pondok Meja. Melalui media sosial dilakukan dengan berbagai cara seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Untuk memperkenalkan produk Aljapis, dilakukan promosi kepada para konsumen. Promosi yang dilakukan yaitu promosi secara langsung kepada konsumen dengan menjelaskan tentang produk dan melakukan promosi melalui media sosial. Media sosial yang digunakan untuk promosi adalah Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Serta melakukan promosi dengan membuat X-banner. Dengan melihat X-banner, calon konsumen dapat mengetahui detail mengenai produk. Selanjutnya, pembuatan sertifikat halal. Untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, produk Aljapis dilakukan pembuatan sertifikat halal. Dengan memiliki sertifikat halal, produk Aljapis akan lebih diterima di pasaran, terutama di kalangan konsumen muslim yang membutuhkan produk halal baik di pasar domestik maupun internasional. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Rafli Ramadansyah. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu untuk laporan tugas mata kuliah. Perencanaan bisnis kewirausahaan berbasis agroindustri dan lingkungan, dan agroteknopreneurship. Selanjutnya, yaitu latar belakang, di mana rencana bisnis sangat berguna untuk mengidentifikasi kebutuhan konsumen, atribut produk yang paling diinginkan, dan memastikan rencana perusahaan di berbagai aspek seperti produksi, distribusi, penentuan harga, dan pemasaran. Jika ada kendala dalam memulai usaha, rencana bisnis sangat berguna untuk memeriksa kembali tujuan dan sumber daya yang dimiliki unit usaha sehingga dapat mengatasi masalah tersebut. Lebih dari itu, rencana usaha yang tertulis merupakan ketetapan dari sebuah usaha yang akan didirikan. Rencana usaha yang baik mau membuat investor tahu rekanan yang meyakini potensi usaha tersebut sehingga tertarik untuk bekerja sama. Selanjutnya, itu tujuan. Yang pertama itu membuat bisnis model kanvas pada UMKM Abon Lele Jantung Pisang atau Aljapis. Yang kedua, melakukan perencanaan bisnis pada Abon Lele Jantung Pisang. Selanjutnya, pada pembahasan yang pertama yaitu model bisnis kanvas. Yang pertama, customer segmen atau segmen pelanggan, di mana balita hingga lansia, wanita karir, atau ibu-ibu yang sibuk dan malas masak, orang yang suka dan kurang suka pada olahan ikan lele. Yang kedua yaitu value proposition atau nilai unggul. Nilai unggul tersebut yaitu pada tahan lama atau masa simpan panjang dengan tanpa campuran MSG dan gizi tinggi dan praktis. Selanjutnya itu channel atau saluran, di mana untuk promosinya menggunakan media sosial seperti WhatsApp dan Instagram. Selanjutnya yaitu customer relationship, yaitu dengan bersikap ramah, memberikan diskon atau potongan harga atau bonus. Selanjutnya itu revenue streams atau sumber pendapatan, yaitu sumber pendapatan proyek kami dimodalin dari pihak kampus. Selanjutnya yaitu key resource atau sumber daya utama. Sumber daya utama yang digunakan pada UMKM Aljapis
yaitu pada alat produksi, tempat produksi, dan sumber daya manusia. Selanjutnya itu key activities atau aktivitas utama, di mana dimulai dari penerimaan bahan baku, proses pengolahan hingga pengemasan, penjualan, dan mempertahankan kualitas produk. Dan yang terakhir yaitu cost structure atau struktur biaya, di mana dimulai dari biaya investasi, biaya operasional, sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel. Selanjutnya ini adalah elemen-elemen bisnis model kanvas Aljapis yang telah saya jelaskan. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Gilang Faturrahman. Terima kasih kepada moderator. Hal pertama yang harus dipersiapkan pada perencanaan bisnis adalah money atau dana. Dana sangat dibutuhkan untuk menjalankan usaha yang dirintis tanpa adanya anggaran uang yang cukup, maka proses manajemen usaha tidak bisa berjalan dengan maksimal. Bisnis usaha abon lele jantung pisang menggunakan anggaran dana sebanyak 10 juta. Dana ini digunakan untuk pembelian perlengkapan yang diperlukan, bahan habis pakai selama 4 bulan, transportasi lokal, dan biaya lain-lain yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha abon lele jantung pisang. Dapat dilihat pada tabel 1, perlengkapan yang diperlukan sebesar 3.937.000, bahan habis pakai selama 4 bulan yaitu 4.268.000, transport lokal yaitu 460.000, dan lain-lain dengan total keseluruhan yaitu 10 juta. Tabel selanjutnya yaitu justifikasi anggaran biaya perlengkapan yang diperlukan seperti pisau, penggorengan, sotil, baskom, dan lain-lain, yaitu 3.937.000. Adapun bahan habis pakai selama 4 bulan, termasuk ikan lele, jantung pisang, daun salam, daun jeruk, dan lain-lain, yaitu 4.268.000. Selanjutnya yaitu perjalanan dengan total 460.000 dan lain-lain yaitu 1.335.000. Adapun tabel perhitungan cash flow dalam pendapatan pada bulan pertama Adapun perhitungan cash flow dengan total inflow dari bulan 1, 2, 3, 4 sama yaitu 8.800.000. Adapun biaya tetap hanya dikeluarkan dalam bulan pertama yaitu 3.937.000 dan biaya variabel sama pada bulan 1, 2, 3, dan 4 yaitu sebesar 4.268.000. Adapun biaya operasional tetap sama yaitu 460.000. Biaya lain-lain juga sama yaitu 1.335.000. Total outflow pada bulan pertama yaitu 10 juta. Pada bulan 2, 3, dan 4 sama yaitu 6.063.000. Net cash flow bulan pertama rugi 1.200.000. Bulan kedua untung 1.537.000. Bulan ketiga dan bulan keempat untungnya sama yaitu 2.737.000. Adapun
Net kumulatif pada bulan 2 yaitu 1.537.000, bulan ketiga yaitu 4.274.000, dan bulan keempat 7.011.000. Adapun pendapatan bulan 9, 10, 11, dan 12 sama yaitu 8.800.000, outflow biaya variabel sama yaitu 4.268.000, biaya operasional tetap sama 460.000, biaya lain-lain sama 1.335.000. Total outflow sama yaitu 6.063.000. Net cash flow yaitu 2.737.000. Net kumulatif pada bulan ke-9 yaitu 20.696.000. Bulan ke-10 23.430.000. Bulan 11 26.170.000, dan bulan 12 28.907.000. Untuk menghitung B per C selama 1 tahun mendapatkan hasil 1,45. Berdasarkan hasil perhitungan B per C diperoleh nilai yang menunjukkan bahwasannya kegiatan usaha ini layak untuk dijalankan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Juan Immanuel Sinaga. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang men atau tenaga kerja. Dalam perjalanan usaha Abon Lele Jantung Pisang, tenaga kerja yang digunakan adalah sebanyak 5 orang pekerja. Pembagian kerja yaitu dalam produksi. Dalam melakukan produksi, setiap tenaga kerja mendapatkan peran penting untuk melakukan tugasnya. Pembelian bahan, Niko Sadewa, Juan Immanuel Sinaga, dan Najurin Kosa. Dan yang kedua, persiapan peralatan, Gilang Faturaman, dan yang kedua, Rafli Ramadansyah. Yang ketiga, proses pengolahan semua anggota. Dalam pengemasan semua anggota. Yang kedua, marketing. Marketing atau produk dilakukan oleh semua anggota baik secara offline maupun online melalui Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Dan selanjutnya, material atau bahan. Bahan yang digunakan untuk produksi pembuatan abon lele jantung pisang yaitu ikan lele, jantung pisang, kelapa parut, laos, serai, dan jeruk purut, ketumbar, bubuk kunyit, daun salam, bawang putih, bawang merah, cabai, dan minyak makan. Bahan yang digunakan dibeli di pagi hari agar bahan yang digunakan masih dalam keadaan segar. Sebelum diproduksi, bahan dicuci terlebih dahulu dengan air mengalir untuk menjaga kehigienisan bahan. Bahan dibeli di Pasar Mayang, Jalan KH Ismail Malik, Mayang Magurai, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Jambi. Dan selanjutnya, peralatan. Peralatan yang digunakan dalam proses produksi pembuatan abon lele jantung pisang yaitu kukusan, kuali, kompor gas, tabung gas, spatula, spinner, mangkuk, pisau, talenan, dan timbangan analitik. Peralatan yang digunakan dicuci sebelum dan sesudah proses produksi agar tidak mengkontaminasi produk. Setiap peralatan digunakan dicek secara berkala untuk mengetahui kondisi peralatan tersebut agar tidak menghambat dan melakukan proses produksi. Dan yang kelima, metode langkah kerja. Yang pertama, persiapan alat dan bahan. Alat yang dipersiapkan dalam pembuatan aljapis atau abon lele jantung pisang terdiri dari pisau, pengurengan, sotil, baskom, piring, sendok, mangkok, pengukus, timbangan digital, talenan, kompor, blender, mesin spinner. Sedangkan bahan yang dipersiapkan dalam proses pembuatan makanan tersebut yaitu ikan lele, jantung pisang, daun salam, dan jeruk purut,
ketumbar, minyak goreng, cabai, serai, garam, bawang putih. Dan yang kedua, tahapan pengolahan. Pada tahap ini dilakukan proses ikan lele, dilakukan penyiangan untuk memisahkan bagian isi perut, sirip, ekor, dan kepala ikan menggunakan pisau setel, lalu dicuci dengan air sampai bersih. Ikan yang telah dibersihkan dikukus selama 15 menit, kemudian ditunggu hingga dingin, kemudian disuir-suir dagingnya sampai menjadi serat-serat dan pisahkan dengan tulangnya hasil daging yang didapatkan. Selanjutnya, jantung pisang 1 buah dipisahkan bagian yang tidak bisa digunakan. Semua anak pisang berwarna hitam dan pelepah keras sudah rusak. Yang diambil tidak pelepah dan anak pisang berwarna putih, lalu dicuci hingga bersih. Kemudian direbus selama 20 menit. Setelah itu didinginkan sebentar, lalu disuir-suir sampai menjadi serat jantung pisang yang didapatkan. Haluskan rempah-rempah dengan mesin blender, lalu tumis dengan minyak goreng. Setelah minyak mendidih selama 5 menit, kemudian ditambahkan santan kental. Masak 5 menit sampai santan kental. Setelah santannya mengental, campurkan ikan lele dan jantung pisang, masak selama 25 menit. Lalu abon ditiriskan dengan mesin spinner sampai tidak ada lagi minyak yang menetes. Dan selanjutnya pengemasan. Pada proses pengemasan, abon lele yang telah jadi akan dimasukkan ke dalam sending pots. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, untuk selanjutnya akan saya presentasikan, yaitu 6 marketing. Penjualan dilakukan dengan sistem pre-order dan outlet. Sistem pre-order ini melalui Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Outlet penjualan berada di lapangan kampus Sunjab Pondok Meja. Abon lele jantung pisang atau aljapis dijual dengan harga Rp10.000 per pieces dengan berat 35 gram. Pada hari pertama, pieces untuk hari pertama yaitu 10 dengan pendapatan 100. Terus untuk hari kedua, ketiga, dan keempat, pieces per hari yaitu 15 dengan pendapatan 150. 1. Memilih tempat strategis. Tempat strategis menjadi salah satu strategi pemasaran yang harus dipertimbangkan karena dengan tempat penjualan yang strategis mudah dijangkau oleh para konsumen. Dan konsumen melakukan keputusan pembelian terhadap suatu produk semakin strategis lokasi usaha yang dipilih. Semakin tinggi pula tingkat penjualan dan pengaruh terhadap kesuksesan sebuah usaha. Produk ini akan dipasarkan di kampus Pondok Meja. Yang kedua, menggunakan sosial media. Komunikasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan sosial media, seperti WhatsApp dan Instagram. Sosial media memiliki fungsi salah satunya sebagai media yang digunakan untuk mempromosikan produk. Sosial media memiliki respon secara langsung dengan pengguna, sehingga memudahkan mereka untuk mencakup promosi produk yang dipasarkan. Kesimpulan. Yang pertama, BMC. Mengubah konsep bisnis yang rumit menjadi sederhana yang ditampilkan pada satu lembar kanvas berisi rencana bisnis dengan 9 elemen kunci yang terintegrasi dengan baik di dalamnya, mencakup analisis strategi secara internal maupun eksternal. Yang kedua, elemen bisnis. Model kanvas pada usaha abon lele jantung pisang aljapis, yaitu customer segment atau segmen pelanggan, value proposition, nilai unggul, channel, saluran, customer relationship, hubungan pelanggan, revenue stream, sumber pendapat, key resource, sumber daya utama, key aktivitas utama, dan cost struktur biaya. Yang ketiga, berdasarkan hasil perhitungan B per C diperoleh nilai sebesar 1,4 yang menunjukkan bahwa kegiatan usaha ini layak untuk dijalankan. Sekian dan terima kasih. Inilah presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.